Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, berkat yang luar biasa untuk hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Inilah firman Tuhan pada hari ini. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara, menyangkut firman Tuhan, ada pertanyaan yang menarik, mari kita dengarkan. Bagaimana kita yakin bahwa pertumbuhan iman kita memuliakan Tuhan Yesus? Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini persis di penghujung surat 2 Petrus yang berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Menarik saudara-saudara, kalimat ini sudah disampaikan Petrus persis di awal kitab. Ketika dia menyampaikan salam, dia berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, hidup di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus itu sangat penting. Dan kita harus bertumbuh di dalam iman yang seperti itu. Pertanyaan yang menarik tadi, bagaimana kita yakin bahwa pertumbuhan iman kita itu memang semakin memuliakan Tuhan Yesus? Saudara-saudaraku, inilah jawabannya. Kita harus bertumbuh di dalam iman. Hidup di dalam iman yang bertumbuh karena dia mensyukuri kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di akhir Petrus berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Persoalannya saudara-saudara, orang beriman selalu mensyukuri kasih karunia Allah. Dan seolah-olah apapun yang terjadi hanya mengandalkan kasih karunia Allah. Walaupun kita gagal mengasihi Tuhan, kita gagal mengasihi sesama, kita gagal karena melanggar firman Tuhan, kita mengatakan kita akan dikasihi. Besok kita lakukan lagi. Kita mengatakan kita hidup dari kasih karunia.
demikian berulang-ulang, tidak ada upaya untuk hidup sesuai dengan kasih karunia itu. Tetapi hanya mengandalkan kasih karunia, seolah-olah dengan mengandalkan kasih karunia bisa menutupi pelanggaran-pelanggaran kita. Itu sebabnya Petrus tambahkan hal yang kedua. Saudara-saudara, bersyukur atas kasih karunia artinya hidup dari kasih karunia. Hidup dari kasih karunia artinya tidak cukup dengan alasan karena kasih karunia. Kalau kita mensyukuri kasih karunia Allah di dalam Yesus, maka kita terpanggil untuk semakin mengenal Yesus dan pengorbanannya. Semakin mengenal ajaran dan kehidupan Yesus. Karena apa? Kita mensyukuri kasih karunia Allah di dalam Yesus. Itu membawa sukacita untuk semakin merindukan seperti apa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus mengenal. Dan selanjutnya saudara-saudara, kita bertumbuh dalam kasih karunia berarti harus diikuti dengan bertumbuh di dalam pengenalan. Dan tentu kalau dikatakan bertumbuh dalam pengenalan, itu berarti kita bertumbuh di dalam penerapan karena kita mengenal Yesus. Kita menerapkan ajaran Yesus. Kita hidup semakin sesuai dengan gaya hidup Yesus. Firman Tuhan juga berkata, hendaklah kamu memiliki perasaan seperti perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, berpikir seperti Yesus, merasakan seperti Yesus, inilah yang akhirnya kita didorong untuk bertindak seperti Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, bertumbuh ini menuntut satu hal, kecintaan terhadap Yesus. Orang yang mencintai seseorang, dia selalu rindu untuk semakin mengenal. Dia rindu untuk menyesuaikan diri dengan orang yang dia cintai. Supaya apa? Supaya dia bisa menyenangkan orang yang dia cintai. Dan tentu dia juga senang bisa menyenangkan orang yang dia cintai. Rupanya dalam pengertian seperti ini juga, kalau kita bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus, kita rindu dan cinta untuk mengenal, meniru dan berbuat yang disenangi oleh Yesus. Inilah kalimat terakhir dari Petrus yang berkata, kemuliaan baginya hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda mencintai Yesus? Pertanyaan, siapa Yesus yang Anda kenal? Anda mencintai Yesus? Pertanyaannya, sedalam apa Anda rindu untuk semakin mengenal, untuk berjumpa dengan Yesus? Dan pertanyaan terakhir, Anda mencintai Yesus? Pertanyaannya, sebanyak apa inisiatif kita, rencana kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Yesus? Dan yakinlah, setiap kita melakukan hal yang menyenangkan hati Yesus, itu berarti kita memuliakan Yesus. Itu berarti kemuliaan bagi Yesus. Dan kalau itu kita lakukan hari ini, esok, sampai selama-lamanya, dan itu dilakukan semua orang yang percaya, bahkan seluruh dunia, benarlah yang dikatakan Petrus, yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagi Yesus kemuliaan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir,
Jangan bersungut-sungut, karena orang yang mencintai Yesus menemukan kebahagiaan ketika menyenangkan hati Yesus. Orang yang mencintai menemukan kebahagiaan ketika menyenangkan hati yang dicintai. Saudara-saudaraku, ingatlah, kita tidak bisa merencanakan, kita tidak bisa memilih kita lahir dari mana dan orang apa. Tapi kita bersyukur kita terlahir dan semakin mengenal Yesus. Itu tidak kita pilih sejak awal, dan itu harus kita syukuri. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, kita lahir menjadi orang apa atau dari siapa, itu memang tidak bisa kita pilih. Tapi sekarang kita bisa memilih, bahkan menentukan cara hidup kita. Lahir tidak bisa kita pilih, tapi cara hidup setelah lahir itu terbuka bagi saya dan saudara. Marilah kita memilih cara hidup yang konsekuen. Konsekuensi dari orang yang hidup karena kasih karunia adalah semakin mengenal Yesus dan mencintai Yesus. Kita didorong untuk semakin banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Yesus. Disitulah kita memuliakan Allah di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Tetaplah rindukan, lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Yesus. Dengan itu kita akan berbahagia. Tuhan memberkati kita.